Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Sumatera Utara yang berkesempatan hadir untuk menyertai kita semua dalam acara buka puasa bersama ini. Yang saya hormati para pejabat yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Bapak dan Ibu, para jamaah sekalian yang menurut informasi kepada saya yang hadir ini adalah para guru-guru agama atau perwakilan dari guru-guru agama yang jumlahnya saya lihat cukup besar. Kemungkinan berapa ini kalau hitung-hitung tenda mungkin hampir 1000 lah. 400 di dalam, berarti sekitar 700 yang sudah hadir. Dan dari cara duduknya kelihatan juga memang guru itu beda duduknya dengan orang lain. Guru itu biasanya kalau sudah dia duduk di dalam taklim, tenang dia. Kalaupun ada bergoyang hanya lehernya ada goyang, badannya nggak ikut. Dan biasanya guru itu kalau ada acara nggak bicara ke samping dia, jadi badannya nggak gini tuh. Kalau gini pemuda Pancasila itu. Walaupun ada guru yang masuk pemuda Pancasila dan pemuda-pemuda ya. Jadi saya bersyukur ternyata saya tidak tahu siapa yang membisikkan kepada Pak Gubernur. Bapak dan Ibu, dalam sejarah Islam kita tahu bahwa kemajuan dari suatu negara dan kerajaan itu karena para pimpinannya, para rajanya membuat rumahnya jadi tempat ngaji. Itu yang kita kenal dengan Baitul Hikmah, yaitu wisma kearifan. Istana-istana raja di dalam sejarah Islam yang maju itu menjadi tempat ngaji masyarakat. Oleh karenanya saya bahagia, betul-betul bahagia saya. Karena di sini dulu seingat saya tempat rusa ini. Di lapangan ini tempat rusa. Ada yang bilang ke saya, mari kita ke rumah Pak Gubernur karena itu banyak rusa di belakang. Kalau tahun ini saya lihat, mari kita ke rumah Pak Gubernur karena di lapangannya ada pengajian gitu. Jadi itu Baitul Hikmah ya. Jadi ada wisma kearifan. Terutama Bapak dan Ibu yang guru sejarah, saya kira sangat mengenal bahwa ciri dari sejarah Islam bahwa pemimpin mereka menyediakan rumahnya menjadi tempat mengaji bagi para warga. Saya tidak tahu apakah peserta ini semuanya sudah pernah masuk ke komplek ini atau sebagian saja yang sudah pernah. Kalau belum ya selamatlah bisa masuk ke rumah gubernur. Mahal itu. Kalau dari Langkat nanti pulang dia ke Langkat seminggu ceritanya ini. Kami dulu di rumah Pak Gubernur begini. Bayangkan ustadznya aja rektor UIN. Kan ngeri itu. Nah, untuk itu pertama atas nama Ustadz lah.
saya sebut ya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur. Sebelum tadi dimulai acara ini, Pak Gubernur membisikkan kepada saya, ini biasanya anak-anak yatim kita undang ke sini, ya. Tapi sekali ini diundang guru-guru. Belum saya jawab, tapi sekarang ingin saya jawab pertanyaan Pak Gubernur. Sebelum saya jawab, pertama, bagus sekali suara mic ini. Ada bapak katakan bersih, tidak kayak suara masjid di apa nih, Batang Serangan. Batang Serangan kan lebih besar suara kita langsung daripada suara mic-nya. Jadi Pak Gubernur, ini laporan saya yang pertama. Persoalan masjid-masjid kita sekarang ini adalah persoalan speaker, ya kan? Tapi awak bukan minta, melapor aja. Bapak Ibu yang saya hormati ya, di dalam Islam posisi guru itu penting sekali. Oleh karenanya kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah Pak Gubernur ini semoga membawa berkah kepada kita. Beliau bersama keluarga sehat dan kita sehat semua. Dan apa yang menjadi cita-cita kita bersama memajukan Sumatera Utara bisa berhasil dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya masuk ke petunjuk Rasulullah, saya ingin ingatkan Bapak dan Ibu para guru, ketika Hiroshima dan Nagasaki dihulu lantakkan oleh bom sekutu, begitu kota itu rata semua karena sudah hancur, bangkit raja, bangkit kaisar. Yang pertama dia tanya, coba selidiki berapa lagi guru yang masih tersisa. Ini pun karena sudah 2 tahun COVID, karena sudah mulai terkendali, kata Bapak Presiden. Ini juga saya kira laporan ini bahwa inilah guru yang masih tersisa. Kira-kira. Walaupun tidak persis kalimatnya begitu, Pak Gubernur, ini guru-guru yang siap melanjutkan tugas-tugas untuk memajukan Sumatera Utara. Itu analisis sejarah itu ya. Sekarang saya tunduk kepada petunjuk Rasulullah. Au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Ini hadis sahih. Rupanya Nabi membuat peringkat manusia. Beliau mengatakan kun aliman, sebisanya kamu jadi guru. Rupanya posisi pertama paling tinggi di dunia ini adalah guru. Oleh karenanya awak pun segan-segan juga ceramah di depan guru, ya kan? Tapi karena awak juga guru, beranikan diri. Tapi menurut Rasulullah, posisi tertinggi dari strata sosial manusia itu adalah guru. Benar, benar. Ini nampaknya ada yang nggak besar-besar badannya ini. Sebenarnya kalau posisinya hebat ini ya kan? Kalau besok yang berbuka para pejabat lebih besar-besar badan nanti seperti ini. Dan guru rata-rata kecil badannya. Benar itu. Kenapa? Jarang merenung haram. Betul nggak kira?
Jadi kun aliman. Itu Rasulullah itu. Sebisa-bisanya kamu jadi guru kalau bisa. Jadi guru itu berat itu. Berat kali jadi guru itu. Ketika orang berlomba bahwa orang yang dianggap paling hebat adalah kendaraan yang paling baik, bagus, mahal, guru nggak ikut. Guru nggak ikut perlombaan seperti itu. Perlombaan para guru adalah siapa yang paling banyak muridnya jadi juara. Betul ya? Jadilah kamu sebagai guru. Itu posisi pertama. Kemudian au muta'alliman. Kalau kamu tak bisa jadi guru, kamu jadi murid. Merinding bulu rumah saya. Pintar di dunia yang pernah diteliti adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Einstein ya, tapi Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah yang keempat, sahabat utama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali karramallahu wajhah. Ali yang cerdas ini pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat penting. Apa itu? Ana abdu man 'allamani harfan. Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang pernah mengajariku walau satu. Luar biasa. Orang yang paling cerdas di dunia, ternyata filosofi hidupnya adalah aku adalah hamba sahaya orang yang pernah mengajariku walau satu. Ngeri kan? Pertanyaannya, ini guru-guru ini dibilang muridnya nggak sama dia begitu? Pernah Bapak dengar itu? Jarang gitu. Jadi guru, kalau tak bisa jadi guru, jadi murid. Kalau tak bisa jadi murid, kun aliman, au muta'alliman, au samian. Samian ini apa kira? Pendengar itu kira-kira ini lah ya, netizen bahasa kita sekarang, ya kan? Banyak dia belajar kepada guru-guru melalui Facebook, email, apalagi mendengar ceramah seperti ini di masjid maupun di mana saja. Kalau tak bisa jadi guru, jadi murid. Kalau tak bisa jadi murid, jadi pendengar. 3. Kalau tak bisa jadi pendengar, tinggal satu lagi. Apa itu? Al-muhibban. Muhibban itu apa kira-kira terjemahannya itu? Orang yang cinta pada pendidikan, simpatisan pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya, waktu Pak Gubernur pasti sempit. Tetapi beliau menyediakan waktu untuk menerima guru-guru sekalian. Kenapa? Karena kita adalah pencinta pendidikan. Saya boleh saya sampaikan rahasia ya? Boleh nggak?
Karena saya memimpin UIN itu sekarang Bapak dan Ibu awak cerita sedikit. Muridnya itu 35.500. Murid UIN itu 35.500. Dosen dan pegawainya 850. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan adalah kata-kata Pak Edi. Saya kalau UIN yang undang, saya pastikan saya datang. Kenapa? Cinta pada pendidikan. Tapi jangan semua guru-guru ini mengundang Pak Edi besok ke sekolahnya. Payah menjadwalkan itu, ya kan? Jadi ini gurunya datang. Di Al-Muhibban 4. Bapak Ibu yang saya hormati, eksekusi dari Rasul ini menarik. Apa kata beliau? Wala takun khamisan fatahlik. Apa itu? Jangan kamu berada pada posisi yang kelima. Tidak guru, tidak murid, tidak mendengar, tidak simpatisan. Jika kau di luar itu, fatahlik, kau manusia celaka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karenanya, coba dengarkan petunjuk Rasulullah ini. Saya berkali-kali saya meneteskan air mata membaca hadis Rasul ini. Kalau yang sudah hafal, diam-diam aja. Kalau yang belum hafal, nanti kita belajar supaya kita hafal. Hadisnya begini. Pernah Nabi angkat tangan, beliau mengatakan, Allahumma arham khulafai. Bahasa Medannya itu, ya Allah, sayangilah khalifah saya. Begitu doa Rasul itu. Heran sahabat ini, kok lain doanya Rasul sekali ini? Qila, ya Rasulullah, man khulafa'uk? Sahabat itu beradu bertanya, wahai Rasul, siapa rupanya khalifahmu? Bapak Ibu sekalian, jawab Rasulullah ini, coba dengar. Alladzina ya'tuna min ba'di wa yuraddiduna ahadisi wa sunnati wa yu'allimuna an-nas min ba'di. Kata Rasul menjawab pertanyaan, siapa khalifahmu wahai Rasul? Rasul menjawab, khalifahku adalah orang yang datang sesudahku. Mereka terus mengulang-ulang mempelajari hadis dan sunnahku. Kemudian mereka mengajari dan menuntun manusia dengan sunnah dan hadis. Apa enggak menetes air mata kita? Kira-kira yang dimaksud Rasul ini siapa? Guru agama kayak begini, itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi guru agama inilah khalifah Rasulullah. Sampai terangkat tangan beliau untuk berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah, sayangilah para khalifah. Kita berdoa, berharap kiranya Pak Gubernur nanti di sholat beliau di maghrib, karena kita berada di sini juga, menyampaikan sepotong doa, ya Allah, sayangilah guru-guru agama. Cocok nggak kira-kira itu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, waktunya sempit kali, saya sisakan waktu 10 menit untuk Pak Gubernur.
Oh, habis maghrib. Oke. Begini Bapak sebenarnya. Kenapa posisi dari guru agama itu penting? Gini. Mohon dengar yang saya sampaikan ini. Karena mahasiswa yang 35.000 yang saya didik itu, adik-adik dan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, mereka masih lemah dalam bidang akidah dan tauhid. Dan yang bisa memperkuat akidah dan tauhid kaum milenial, anak-anak itu adalah guru. Dalam satu perjalanan saya ke China, pernah kami masuk ke sekolah komunis. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon perhatikan betul dulu cerita saya ini, karena ini cerita menarik. Dibawa kami ke sekolah komunis. Kebetulan istilah kita di sini masih TK. Sekolah TK. Saya guru besar dibawa ke TK. Begitu kami duduk, dipersilahkan gurunya, anak-anaknya ini menunjukkan keahliannya, kemampuan. Ada yang bicara, ada yang menari, ada yang berjoget, dan lain-lain sebagainya. Setelah selesai, betul-betul saya simpatik dengan kemampuan anak-anak itu. Biasanya simpatik kita dibuktikan dengan masuk tangan kita ke kantong, mau ambil uang, mau memberi sumbangan. Saya ambil uang saya, maju saya ke anak-anak ini, saya beri uang, diam aja. Bergerak pun enggak. Kasih sini, diam. Kasih sini, bergerak pun enggak. Sampai 5 saya kasih uang itu, 1 pun tidak ada yang bergerak. Nggak ada yang mau dari uang ini. Udah. Tengok guru itu belakang. Kok gini, Bu? Tahu apa yang dilakukan ibu itu? Gini aja dia, gitu. Dia goyangkan kepalanya, gini. Kasih ke 5-5-nya nerima. Saya tanya lagi, kenapa sampai begitu? Wahai guru, di situ dia sampaikan, kami komunisi ini Pak. Dia bilang, serahkan anakmu kepada kami 9 tahun aja. Sesudah lepas kami 9 tahun, bawa kemana kau suka, pendidikan apa kau suka, pasti dia tidak akan tinggalkan pendidikan komunis yang kami berikan. Pertanyaan saya, murid-murid Bapak itu kalau dikasih solar gini terima nggak? Melompat. Sediakan 5, datang 15, betul? Siapa yang salah itu kalau begitu? Nggak bisa jawab kan? Yang salah itu Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Tidak bisa menghujamkan akidah di dalam hati sanubari anak. Bapak Ibu, padahal jadi Islam pertama akidah ini. Kalau ini belum beres, semua tidak beres. Matematik tidak beres, sejarah tidak beres, budaya tidak beres, teknologi tidak beres. Kalau tidak beres akidah, tauhid. Hitung-hitung kalau kita pelajari sejarah, mengapa Nabi 13 tahun di Makkah
Urusannya soal akidah ini aja. Urusannya akidah ini. Tauhid ini. Ini harus betul-betul kuat. Sebab kalau nggak kuat ini, nanti keluar dari sekolah ini dibawa kemana-mana, terombang ambing anak-anak. Betul nggak? Sekarang ini adalah bagaimana kita mengembalikan nilai-nilai akidah dan tauhid di tingkat TK, SD, SMP, SMA. Pengembangan nanti sama saya di perguruan tinggi. Tanggung jawab kita sekarang adalah membuat masalah ini tertib. Bapak Ibu sekalian, terakhir. Semua rukun Islam itu di ujungnya disebut tertib, betul nggak? Rukun sholat, rukun wudhu, rukun haji, syarat sholat, syarat wudhu, syarat haji, itu di ujungnya pasti disebut tertib. Awalnya niat, ujungnya tertib. Kelemahan kita sekarang dalam 2 hari ini, niat tak lurus, tidak tertib. Percaya nggak? Saya pernah nggak tertib. Ujung dari keimanan itu adalah tertib. Kalau jadi kepala, kepala. Kalau jadi anggota, anggota. Jangan anggota mau jadi kepala, benar? Kalau mau jadi guru, guru. Kalau mau jadi murid, murid. Kalau jadi wali kelas, wali kelas. Jangan wali kelas seperti kepala sekolah, benar? Dari ujung dari keimanan itu sebenarnya diuji apakah orang itu tertib atau tidak. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Gubernur yang kami muliakan, kita bersyukur kepada Allah bahwa selain kita berbuka bersama, kita melakukan pengajian di tempat yang sejuk ini, saya berharap apa yang saya sampaikan ini berkah. Sekarang ilmu banyak, berkahnya kurang, maka setiap malam Rasulullah menangis. Dan saya pun hampir tiap malam saya renungkan ini, bagaimana supaya kata-kata guru ini menjadi berkah di tengah murid-muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Harapan kami Bapak dan Ibu sehat setelah pulang dari tempat ini, dan tolong diceritakan selama seminggu atau 2 minggu nggak apa-apa, ya kan? Tetapi ceritakanlah yang baik-baik agar sekolah kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.